Kristen artinya adalah pengikut Kristus, saudara. Tetapi dengan seseorang menjadi orang Kristen di zaman ini, tidak membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa orang tersebut adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus harus ada kualitas yang dimiliki oleh orang tersebut yang membuktikan bahwa dia pengikut Kristus yang sejati. Yesus sendiri, saudara, memberi standar atau kualitas yang harus dimiliki oleh para pengikutnya yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah pengikut Kristus yang sejati. Apa saja itu, saudara? Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik ciri-ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Apa buktinya saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Di dalam video ini saudara kita akan belajar ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang
hadapan Raja-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah, yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Apa buktinya seorang pengikut Kristus yang sejati, saudara? Dengarkan terus renungan ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, saudara, dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat 57 sampai ayat 62. Di mana perikop ini adalah tentang hal mengikut Yesus. Jadi di dalam perikop ini, saudara, Yesus mengajarkan ada 3 ciri, ada 3 kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pengikutnya, oleh seorang muridnya. Nah, saudara, di video pertama kita sudah belajar kualitas pertama yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus, di mana di ayat yang ke-57 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ketika ada orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi, Yesus berkata kepadanya bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu menunjukkan 2 hal, saudara, bahwa memang pada masa itu dalam pelayanannya dengan murid-muridnya mereka tidak punya tempat, tetapi itu juga menunjukkan penolakan yang akan terjadi terhadap dia. Dan hal yang mau diajarkan dari sana, yang pertama yang sudah kita belajar di video pertama, saudara, bahwa orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala kondisi. Kalau Yesus sendiri ditolak, kalau Yesus sendiri menderita, maka murid-muridnya, pengikut-pengikutnya juga harus siap menderita, harus siap ditolak, saudara. Dan kalau di zaman dahulu, saudara, kita sering mendengar kisah heroik, para murid yang rela mati bagi gurunya, seseorang yang rela mati bagi rajanya, bagi pemimpinnya, dan sebagainya.
Tetapi Yesus mengajarkan kepada muridnya, saudara, berbeda. Bahwa dia sendiri akan ditolak, dia sendiri akan menderita, bahkan dia mati bagi para pengikutnya, dan para pengikutnya juga harus siap tetap mengikut dia, sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami penolakan. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus, bahwa seorang pengikutnya, seorang muridnya harus siap mengikut dia dalam segala keadaan. Ada begitu banyak orang, saudara, mengikut Yesus untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan mujizat. Itu juga yang terjadi pada waktu itu. Kenapa banyak orang mengikut Yesus berduyun-duyun? Mereka rindu melihat mujizat. Mereka rindu melihat setan-setan diusir dan sebagainya. Demikian juga saat ini. Begitu banyak orang mengikut Yesus hanya mencari berkat, mencari mujizat, mencari jawaban doa. Tetapi ketika ada orang-orang mengikut Yesus pada masa itu, Yesus mengajarkan bahwa orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala kondisi. Maka saat ini pun, saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus siap mengikut dia, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Itu ciri atau kualitas yang harus dimiliki seorang pengikut Kristus. Dan kualitas kedua, ciri kedua yang harus dimiliki oleh seorang murid atau pengikut Kristus yang sejati, itu ada di ayat yang ke-59, saudara. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lalu kemudian ayat 60 Yesus berkata, saudara, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, melalui dua ayat ini kita bisa belajar bahwa kualitas kedua yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus yang sejati adalah bahwa dalam mengikut Kristus, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Dalam keputusan untuk mengikut Tuhan, kita tidak boleh menunda waktu. Itu yang dilakukan oleh orang ini, saudara. Ketika Yesus berkata kepada dia, ikutlah aku, dia berkata bahwa izinkanlah aku pergi terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, tentu saja pada waktu itu bapaknya tidak mati, saudara. Karena kalau bapaknya sudah mati dan belum dikubur, dia tidak akan pergi mengikut Yesus. Itu artinya berarti bapaknya masih hidup. Dia mau tunggu bapaknya mati dulu, baru dia mau mengikut Yesus. Begitu kira-kira, saudara. Artinya apa? Dia mau cari alasan, dia mau menunda waktu untuk mengikut Yesus. Dari hal yang mau ditegaskan oleh Yesus bahwa dalam mengikut dia, jangan menunda waktu. Untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, jangan menunda waktu. Bukankah seringkali juga banyak orang yang mengikut Yesus, tetapi untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, seringkali menunda waktu, seringkali berkata tunggu dulu. Dia sudah beribadah, orang ini juga sudah mengikut Yesus, tetapi ketika Yesus menantang dia untuk mengikut dia dengan komitmen yang lebih sungguh, dia mencari alasan, dia menunda waktu, saudara. Saudara, saya teringat satu kali saya menginjili seorang bapak. Dan saya menantang dia, saya mengundang dia untuk datang beribadah. Tetapi saya mengingat sekali, saudara, pada waktu itu akhir tahun. Dan kemudian dia berkata bahwa nanti di tahun baru, setelah tahun baru saya akan datang beribadah. Tetapi saya tunggu setelah tahun baru, dia juga belum beribadah. Dia berkata minggu depan. Tetapi sangat menyedihkan bagi saya, saudara, bahwa pada waktu itu sebelum dia datang beribadah, dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan seringkali terjadi seperti itu, saudara. Artinya apa? Jangan menunda waktu yang Tuhan beri untuk kita lebih sungguh ikut Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita punya kesempatan. Dan sebenarnya kalau saudara lihat ayat yang ke-60, di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang Yesus mau tantang dia sebenarnya adalah bahwa dia harus menjadi pemberita kerajaan Allah. Artinya, saudara, bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati, dia tidak menunda-nunda waktu untuk lebih sungguh mengikut Tuhan, dan dia tidak menunda-nunda waktu untuk melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan kerajaan Allah.
Seorang pengikut Kristus yang sejati harus siap untuk menjadi pemberita Injil. Harus siap untuk menjadi pemberita berita keselamatan kepada keluarganya, menjadi pemberita berita keselamatan kepada orang lain. Di sini dikatakan, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi saudara, hal kedua yang bisa kita lihat dari ayat yang ke-59 dan 60 ini, yang mau Yesus tegaskan bahwa seorang pengikutnya jangan menunda waktu untuk lebih sungguh ikut dia, dan jangan menunda waktu untuk memberitakan berita keselamatan. Jadi sebenarnya saudara, mengikut Kristus itu bukan hanya beribadah. Bukan hanya saudara menjadi anggota satu gereja, lalu saudara rajin beribadah, dan saudara otomatis sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tetapi menjadi pengikut Kristus yang sejati, ada kualitas yang harus dimiliki orang itu, bahwa orang itu harus mengikut dia dengan komitmen yang lebih besar saudara, di mana orang itu harus siap untuk tidak menunda waktu, untuk menjadi pemberita kerajaan Allah, pemberita berita keselamatan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini saudara? Terlalu banyak orang merasa bahwa ketika dia datang beribadah, menjadi jemaat di dalam satu gereja, lalu melaksanakan tanggung jawabnya di gereja itu, memberi persembahan dan sebagainya, dan dia merasa bahwa tanggung jawabnya sudah selesai. Dia sudah menjadi orang Kristen yang sungguh. Dia rajin beribadah, dan bagi dia itu sudah membuktikan bahwa dia seorang Kristen yang sungguh, seorang pengikut Kristus yang sungguh. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus mengajarkan dan menegaskan bahwa kualitas kedua yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus, bahwa orang tersebut harus berkomitmen untuk lebih sungguh mengikut dia, tidak menunda waktu untuk lebih sungguh mengikut dia, tidak cari alasan untuk lebih sungguh mengikut dia, dan orang itu harus siap untuk menjadi pemberita Injil. Ada tanggung jawab yang harus dia lakukan untuk menjadi pemberita Injil. Karena memberitakan Injil bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan hanya tanggung jawab para penginjil, tapi memberitakan berita keselamatan itu adalah tanggung jawab semua orang percaya. Saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Bagaimana kualitas kekristenan yang saudara miliki? Apakah saat ini saudara sudah rajin beribadah? Setiap minggu beribadah, saudara lakukan tanggung jawab saudara di gereja, dan saudara merasa saudara sudah menjadi orang Kristen yang sungguh. Tetapi saat di sini kita belajar saudara bahwa waktu itu orang itu juga sudah mengikut Yesus. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya apa? Yesus mau menantang dia untuk mengikut dia lebih sungguh lagi. Jadi bukan hanya kebiasaan beribadah dan sebagainya. Yesus juga menantang saya dan saudara hari ini untuk mengikut dia, mengiring dia dengan komitmen yang lebih sungguh lagi. Dan sebagai pengikut Kristus kita harus siap menjadi pemberita Injil. Sudahkah saudara menjadi pemberita Injil? Sudahkah saudara menjadi pemberita keselamatan? Tidak usah jauh saudara. Saudara lihat di sekeliling saudara, bahkan di tengah keluarga saudara. Apakah ada keluarga saudara yang belum diselamatkan? Orang tua saudara, anak-anak saudara, atau saudara-saudaramu yang lain? Apakah ada mereka yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka? Mereka perlu Yesus. Kalau mereka mati. Mereka pasti masuk neraka kalau mereka belum percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat, jalan ke sorga. Itu sebabnya tanggung jawab saudara untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Supaya mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan kapanpun mereka mati, kalau mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, mereka pasti akan diselamatkan. Apakah saudara mengasihi orang tua saudara, mengasihi anak-anak saudara, mengasihi saudara-saudaramu? Banyak orang berkata saudara bahwa dia mengasihi keluarganya, dan mereka melakukan tindakan memberi sesuatu kepada keluarganya sebagai bukti mengasihi. Ya, mungkin itu adalah salah satu bukti mengasihi. Tetapi jika engkau membiarkan orang tuamu mati masuk neraka, membiarkan anak-anakmu mati masuk neraka, dan membiarkan saudara-saudaramu mati masuk neraka, apakah itu artinya engkau mengasihi mereka? Itu sebabnya Yesus berkata, seorang murid yang sejati, dia harus siap memberitakan Injil di mana-mana. Bahkan di sini dikatakan menguburkan bapaknya
tidak lebih penting daripada memberitakan Injil itu tadi, saudara. Artinya memberitakan Injil itu jauh lebih penting daripada kasih yang dibuktikan dengan menguburkan bapaknya. Injil yang diberitakan kepada mereka itu jauh lebih penting. Mari kita koreksi dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai pengikut Kristus, sudahkah saudara menjadi pemberita Injil? Pemberita-berita keselamatan kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bahkan di sini dikatakan, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di akhir video kedua ini, saudara, saya mau menyimpulkan bahwa dua persyaratan atau kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus yang sejati adalah bahwa orang tersebut harus siap mengikut Yesus apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan di video kedua ini kita sudah belajar bahwa menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia tidak menunda-nunda waktu untuk lebih sungguh mengikut Tuhan. Dan dia tidak menunda-nunda waktu untuk siap menjadi pemberita Injil. Saudara, lakukan tanggung jawab saudara. Buktinya saudara orang Kristen. Jadilah pemberita Injil dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Di tengah pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, atau dimanapun saudara berada, jadilah pemberita Injil sebagai bukti bahwa saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan saudara, yang membuktikan bahwa saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di mana saat ini kami kembali sudah belajar bahwa kualitas kedua yang harus kami miliki sebagai pengikut Kristus yang sejati adalah bahwa kami harus siap mengikut Yesus lebih sungguh. Dan kami harus siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.